Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ardianto Keng Sutisna. Saya bisa dipanggil dengan sebutan Dito. Saya dari kelas MM24B dan dari kelompok 19 Nike. Di sini saya akan review materi dari pra-eksma dan puncaknya eksma. Di materi yang pra-eksma itu terkait pemateri pertama itu dari Pak Aji, yaitu yang membahas pengantar etika. Etika sendiri merupakan tata krama atau aturan lainnya. Ada definisi etika yang menjelaskan pengertian dan dasarnya etika. Kemudian ada fokus pada nilai etika sendiri, dan yang ketiga ada panduan pengambilan keputusan. Kemudian pembahasan tersebut melanjutkan dengan konsep dasar etika, yaitu ada moralitas dan keadilan, dan yang ketiga ada tanggung jawab. Kemudian ada sejarah etika. Pertama, etika sudah ada pada zaman kuno. Keduanya juga pada abad pertengahan etika ini sudah digunakan, dan yang terakhir pada zaman modern atau zaman sekarang. Jenis etika sendiri itu ada dibagi menjadi dua. Pertama ada dermatologi, dan yang kedua ada etika teknologi. Pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, infografis, keduanya pengambilan keputusan, dan yang ketiga ada tanggung jawab sosial, dan yang terakhir ada pengembangan diri. Kemudian tantangan dalam beretika. Pertama ada relativitas nilai, perbedaan budaya dan latar belakang dapat menyebabkan penafsiran yang berbeda. Kedua ada konflik penting, dan yang ketiga ada ambisiutas, dan yang ketiga ada ambisiutas situasi. Kemudian kita bahas terkait yang etika kampus. Ada dua prinsip. Pertama ada etika akademis dan etika non akademis. Etika akademis sendiri adalah perilaku yang harus dimiliki oleh komunitas akademis dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin dapat didefinisikan etika akademis ini. Pertama, kejujuran akademis. Kedua ada objektivitas, dan yang ketiga ada tanggung jawab. Kemudian prinsip etika akademis sendiri, pertama ada kebebasan dalam akademis, dan yang kedua ada otonomi keilmuan, dan yang terakhir adalah akuntabilitas. Kemudian untuk etika non akademis sendiri, ini adalah prinsip yang mengacu pada prinsip-prinsip moral dan perilaku yang harus diterapkan dalam lingkungan kampus maupun lingkungan kerja ataupun secara profesional. Jadi dalam lingkungan kampus maupun kerja secara profesional ini patut diterapkan secara profesional, karena bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, produktif, dan tentunya penuh integritas. Dan yang terakhir, untuk menjaga integritas ilmiah itu ada pertama kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab. Karena untuk menjaganya integritas, kita perlu menerapkan yang namanya kejujuran dan juga adanya objektivitas, tanggung jawab. Keduanya ada menghargai hak kekayaan intelektual. Ini mungkin pertama bisa dalam memahami hak cipta, keduanya memberikan atribusi, dan yang terakhir adalah menghindari pelanggaran. Yang ketiga ada etika dalam penelitian dan penulisan. Pertama integritas data, terus keduanya ada aturan secara obligasi, dan yang ketiga ada etika penulisan, dan yang keempat ada konflik kepentingan. Kaki saya sakit.
Kemudian ada penerapan etika akademis di perguruan tinggi. Itu pertama ada sosialisasi, mohon maaf. Keduanya ada implementasi, dan yang ketiga ada pengawasan. Jadi penerapan etika akademis ini dalam perguruan tinggi ini ada pentingnya sosialisasi, keduanya implementasi, dan tentu setelah itu harus ada yang namanya pengawasan. Kemudian untuk menunjukkan etika secara profesional, pertama ada secara tepat waktu mungkin, terus kemudian berpenampilan menarik, bersikap jujur dan berdedikasi. Itu pertama materi dari Pak Aji sebagai pembukaan dari etika. Kemudian dari pas Praexma itu ada terkait pemateri dari Bapak Taufik Nurfadila. Itu dia menjelaskan tentang yang namanya memulai perjalanan public speaking. Jadi public speaking ini dimulai dari memahami kekuatan dan tantangan. Kemudian memahami audiens dan mengelola kecemasan. Jadi mengelola kecemasan bisa jadi dengan mengontrol dengan panggung, kayak tangan termor atau gimana, itu harus dikontrol secara tenang agar nanti pas pemaparan secara public speaking dan yang lainnya itu kita dapat tenang. Kemudian untuk materi itu harus secara menarik dalam video ataupun foto, dan yang terakhir ada mengembangkan kemampuan secara verbal. Ini bisa jadi dalam intonasi, pembukaan, atau juga pembawaan yang ada dapat dipahami. Dan ini mengoptimalkannya sendiri dalam public speaking ini bisa menggunakan dengan alat bantu baik foto ataupun video visual, kemudian membangun kepercayaan diri sendiri, dan yang terakhir dapat evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian selanjutnya ada pemateri dari Dr. Slamet Sutrisno terkait peluang karir di manajemen. Pertama dari bidang kerja yang relevan. Mungkin ada bidang keuangan, sumber daya manusia, business development, dan pemasaran. Itu yang dapat sebagai peluang yang paling relevan bagi anak manajemen. Kemudian ada keterampilan yang dibutuhkan, itu keterampilan teknis, keterampilan soft skill. Kalau dari soft skill sendiri itu ada komunikasi, kepemimpinan, kerjasama tim, keterampilan interpersonal. Kemudian nomor 3 ada analisa data, dan yang keempat ada perencanaan keuangan, dan yang kelima ada manajemen proyek, dan terakhir ada pemasaran digital. Lanjut untuk profil lulusan S1 manajemen itu biasanya ada 4 yang dimana udah dijelaskan. Ada kemampuan analisa dan kemampuan komunikasi. Terakhir, yang ketiga ada kemampuan berkolaborasi, dan yang keempat ada kemampuan beradaptasi. Nah, pengembangan karir sendiri ya ataupun karir profesional itu perlu yang pertama namanya kursus dan sertifikasi yang dapat membuktikan. Jadi ketika udah kursus bahasa atau apapun, nanti ada sertifikat yang dapat menjamin bahwasanya kita ini sudah melakukan ataupun sudah mengikuti pembelajaran ataupun kursus yang relevan yang sudah kita ikutin. Kemudian ada program magang, terus ada mentoring, dan yang keempat ada networking, dan yang terakhir ada pengembangan diri. Nah, dari program magang ini nanti bakal menciptakan suatu pengalaman yang sangat luar biasa untuk pembekalan nanti bagi kita sendiri. Terus kemudian ada mentoring, networking, dan pengembangan diri. Nah, dari networking sendiri dan menjalin koneksi. Pertama, koneksi yang dimaksud itu adalah konferensi dan acara. Mungkin bisa dibangun di dalam networking ataupun menjalin koneksi. Keduanya ada platform profesional, ketiganya ada membangun hubungan, dan yang keempat ada organisasi profesional yang bisa diikutin gitu kan ya. Nah, terakhir self revenge to job of itu adalah untuk mengembangkan diri sendiri itu pertama kita harus mempunyai portofolio yang kuat.
Jadi dari hasil pengalaman kerja seperti apapun itu pengalaman bisa dimasukin, kemudian kita buat resume yang menarik supaya nanti dapat mempermudah ketika kita apply magang ataupun apply buat kerja nantinya. Nah, terakhir waktu pas puncak EXMA, di situ ada kegiatan yang dimana dengan pengenalan lebih tentang manajemen, karena EXMA pertama ini lebih memperkenalkan tentang apa sih manajemen gitu kan ya, khususnya MSA gitu kan ya, yang dimana MSA ini adalah manajemen student association gitu kan ya. Oke, pertama ada yang namanya budaya manajemen, yaitu GISEK. GISEK sendiri adalah yang pertama singkatan dari Global Outlook. Global Outlook ini adalah wawasan yang luas. Jadi untuk orang yang mengambil manajemen khususnya di Nusa Putra, mereka harus dapat menerapkan GISEK. Pertama itu Global Outlook, wawasan yang luas. Ini dapat mengeksplor sebagai ide-ide ataupun kreativitas yang lainnya gitu kan ya. Kemudian ada simple behavior, jadi ada kesederhanaan. Jadi kesederhanaan ini penting sekali gitu kan ya. Kemudian ada etik ini sangat berguna, sebelumnya juga sudah dibahaskan. Nah, etik ini dapat menyesuaikan dengan etik yang baik gitu kan ya. Kemudian ada corporate. Corporate itu adalah perusahaan. Dalam artian, jadi ada bekal untuk dapat kerja dan menambah relasi. Dan terakhir, ada together, kebersamaan. Jadi budayanya manajemen ini adalah GISEK. Jadi ada wawasan yang sangat luas untuk mengeksplorasi kreativitas gitu kan ya, untuk menampung hal yang baik untuk ditampung gitu kan ya. Terus ada kesederhanaan yang selalu untuk dikuatkan juga gitu kan ya. Kemudian tidak lupa dengan etikanya, dan juga untuk menambah bekal dalam bidang corporate ya, untuk tambahan relasi dan juga bekal untuk bekerja. Dan terakhir ada together, kebersamaan, di mana solid itu sangat penting untuk menjaga himpunan kita agar terus berjalan dan terus bersama. Kemudian sejarah MSA ini dibentuk pada tanggal 23 November pada hari Jumat tahun 2023. Dan untuk logo MSA sendiri yang kemarin saya tanggapin itu ada dengan latar belakang hitam itu yang berarti elegan, ada logo merah keberanian, terus logo bintang dengan arti ketuhanan, dan yang terakhir ada buku, itu suatu lambang dari keilmuan. Dan yang terakhir ada padi dan kapas sebagai kesejahteraan. Dan yang terakhir ada logo Infinity. Infinity sendiri ini adalah kreativitas tanpa batas. Nah, dari sini, dari budaya manajemen dan logonya sendiri yang sudah dikenalkan, serta MSA ini berdirinya kapan. Kemudian lanjutannya ada yang namanya hak dan kewajiban mahasiswa manajemen. Pertama, haknya itu mentaati GISEK yang barusan itu yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada menjaga nama baik manajemen. Dan kewajibannya yang pertama adalah untuk memfasilitasi kebutuhan selama 1 tahun. Oleh karena itu MSA terhadap kegiatan maka harus membayar uang kas gitu kan ya. Nah, paling di situ aja review dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Salam dari Dito. Terima kasih.